halaman 246. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hilatu fir riba, berhelah dalam riba. Helah itu yafirlu min hukmin wahidin bila hukmin akhar. Helah itu adalah berlari dari satu hukum kepada hukum yang lain. Itu helah. Wal hilah khususiyah wal rukhsah li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adabun li umamil madiyah. Helah itu adalah kekhususan dan keringanan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi adab untuk umat-umat terdahulu. Bahelah namanya, adab itu. Contoh bahelah nih. Seumpama orang itu punya kambing banyak, kan wajibnya kambing itu 40 ekor. Kalau udah mau 40 ekor dijual 5, kagak wajib zakatnya. Itu bahelah. Secara hukum ya nggak wajib ya, tapi bahelah itu namanya. Atau punya 96 gram emas, berarti kan wajib zakatnya tuh. Tapi kalau udah mau 96 dijual 10 gram, kagak jadi 96 gram, kagak capek di sana. Itu bahelah itu namanya. Ataupun bahelah nanti kebagi bahelah, ada al-hilah mandubah, al-hilah makruha, al-hilah mahrumah. Itu helah kebagi 3. Ada yang dibolehin, ada yang dimakruhin, ada yang diharamin. Kalau yang diharamin itu mendekat-dekati kepada yang haram. Seumpama udah punya bini 4, ceraiin 1, kawin lagi sama yang lain. Masih pengen lagi, ceraiin 1, kawin lagi sama yang lain. Itu bahelah itu namanya. Bahelah yang mendekat-dekati kepada keharaman, walaupun itu boleh. Atau fidyah. Helah itu seumpama 1 karung, keluarga memberikan kepada amil, ini fidyah orang tua saya, Fulan bin Fulan. Didorong kan kalau zaman dulu fidyah. Lalu ama amil udah saya terima fidyahnya Fulan bin Fulan. Ama amil didorong, dipersilahkan lagi kepada si keluarga tersebut. Jadi ama keluarga pesono fidyah, amil kemari sodakoh, didorong lagi fidyah, didorong lagi sodakoh, didorong lagi. Itu helah namanya. Maka sebanyak berapa kali dorong, sebanyak itu pahala buat mayit. Itu helah namanya. Jadi helah kalau buat umat ini rukhsah, tapi kalau umat terdahulu jadi adab. al-hilatu fir riba wa nahwihi la tazidu illa ziyadatal maqti was-sakhati minallahi ta'ala. Helah pada riba dan seumpamanya hanya menambah-nambahkan kemurkaan dan laknat dari Allah Ta'ala. Karena la dan illa idza ta'arada baina la harfi nafyin wa adatus titnain hudiba. Apabila la bertemu dengan illa dalam satu kalimat, maka dibuang keduanya. La tazidu illa ziyadatal makti, hanya akan menambah-nambahkan kemurkaan dan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وقد ظهرت أمثال هذه الحيل والمخادعات في بني إسرائيل. Dan sungguh jelas contoh-contoh helah ini dan tipu daya di zaman Bani Israel. مثل ما وقع لأهل القرية الذين استحلوا al-istiyada yawmas sabti bitilkal hilati.
Contohnya ma waqa'a, sesuatu yang terjadi kepada penduduk suatu kampung yang mereka menghalalkan mancing pada hari Sabtu dengan menggunakan helah tersebut. Istiad artinya mancing. Di zaman Nabi Musa, orang Yahudi itu ibadahnya adalah hari Sabtu. Gak boleh mereka beraktivitas di hari Sabtu, tapi di hari Sabtu mereka berhelah. Kagak mancing di hari Sabtu, kagak mancing bener. Cuman malam Sabtu dia pada masang pancingnya, umpan-umpannya dia taruh tuh semuanya malam Sabtu. Sabtunya udah di rumah dia pada ibadah, malam Minggu baru diangkut. Itu ngakal namanya. Ya helah itu ngakal. Helah itu ngelak-ngelak. Kalau orang kita kan lu ngelah-ngelah aja, lu ngelak-ngelak aja lu gitu. Ngakal. Sabtu dia kagak pada mancing. Benar ibadah, cuman malam Sabtu dia pada masang bubu namanya. Kalau orang dulu namanya bubu ya Bapak ya. Pasang-masang bubu, pada masang umpan malam Sabtu. Ntar ngambilnya malam Minggu lah, ikan udah pada nyangkut di situ. Malam Sabtu diambil, malam Sabtu ya. Nah itu berhelah. Maka pelaku helah itu di dalam Al-Quran ternyata tercatat kunu qiradatan khasiin. Jadi monyet tuh yang tukang mancing. Maksudnya yang berhelah, kita ada nya ya. Yang berhelah, yang main-main suka mancing, maksudnya yang berhelah dulu. Kalau dia mancing sholatnya kejaga malah nggak apa-apa. Wa mislu qissati sahibil asa alladhi ja'ala fiha al-jawharata allati kanat mawda'atan indahu. Dan sama seperti itu kisahnya sahibil asa, orang yang memiliki tongkat, alladhi ja'ala fiha, yang ia menjadikan di dalamnya, di dalam tongkat itu al-jauharata, mutiara, allati kanat, yang mutiara itu menjadi barang titipan di sisinya. Nah itu baca di bawahnya tuh, wal qissatu kama yali. Wal qissatu kama yali. Kisahnya sebagai berikut. Kama yali. Kisahnya sebagai berikut. Dullat ay ulliqat minas sama'i silsilatun fi ayyami Dawud alaihi salam inda as-sakhrati allati fi wasati baitil maqdisi fakana ulliqat, digantungkan dari langit rantai. Jadi turun dari langit rantai. Dimasaknya Nabi Allah Daud alaihissalam di sisi Sokhroh, batu besar yang berada di tengah-tengah Baitul Maqdis. Jadi hakim di zaman Nabi Daud itu adalah rantai. Masih ingat gak pelajaran yang di kitab Kinwanul Daniyah ya? Ada tuh di bagian-bagian ya 10 lembar terakhir. Kalau di zaman Nabi Adam itu hakimnya adalah kurban. Siapa yang kurbannya terbakar api berarti dia benar. Kalau yang korbannya nggak terbakar api berarti dia salah. Kalau di zamannya Nabi Daud nih ada rantai.
Kalau yang bisa megang rantai berarti dia benar, kalau nggak bisa megang berarti dia salah, gitu kan? Terus di zamannya Nabi Zakaria ada pulpen dari besi. Kalau pulpen itu dilemparin ngelem berarti dia salah. Kalau pulpen itu ngambang berarti dia benar, gitu kan? Di zamannya Iskandar, Dzulkarnain itu air. Kalau didudukin airnya kelebu, berarti dia salah. Kalau airnya keras jadi padat, berarti dia benar. Itu hakim-hakim. Nah, di sini di zamannya Nabi Daud, hakimnya adalah rantai yang turun dari langit. Terus, fakana an-nasu yatahakamuna indaha, maka senantiasa manusia saling memutuskan hukum di sisinya. Tuh. faman madda yadahu ilaiha wa huwa sadiqun nalaha, Maka barang siapa yang memanjangkan tangannya ilaiha ke rantai itu, maka dia adalah orang yang benar, maka dia dapat mencapainya. Nalaha, maka dia dapat memegang rantai itu kalau memang dia benar. wa man kana kadiban lam yanalha, Dan orang yang keadaannya berbohong, lam yanalha, maka tiada akan ia sampai kepada rantai itu. Nggak nyampe. Siapa yang benar bisa megang itu rantai, siapa yang salah nggak bisa dia megang rantai. Itu hakim di zaman Nabi Daud. ila an zaharat fihimul khadi'atu, Sampai bahwa nyata-nyatalah di antara mereka al-khodi'ah, barang-barang yang dititipkan. wa dzalika anna rajulan awda'a rajulan jawharatan fakhabba'aha fi ukadhihi wa talabaha al-mawdi'u, Yaitu bahwa seseorang auda'a rajulan jauharatan, menitipkan kepada seseorang satu mutiara, maka dia menyembunyikan mutiara itu di kantongnya dan menuntutlah kepadanya al-mudi'u, orang yang menitipkannya. Orang yang nitip bilang, tadi kamu kan saya titipin emas, saya titipin permata, mana sekarang permatanya? Saya minta. Nah, begitu. fajahadahu fatahakama, Fajahadahu, maka orang yang dititipi itu mengingkarinya. Enggak ada begitu. Saya nggak nyimpen mutiara itu, permata itu fajahadahu, mengingkarinya. Fatahakama, maka keduanya itu saling memintakan hukum. Ayo kita cari hukum yang benar. Siapa yang salah, siapa yang benar. faqala al-mudda'i, Maka berkatalah orang yang menuntutnya, mudda'i, orang yang nuntut, in kunta sadiqan faltabnu minas silsilati famassaha, jika engkau orang yang benar, maka mendekatlah kepada rantai itu, maka peganglah dia. wadafa'al mudda'a alaihi al-ukazata ilal mudda'i, Lalu orang yang dituntut menyerahkan kepada orang yang menuntut itu al-ukazata, tongkat yang di dalamnya sudah dimasukin permata, ilal mudda'i, kepada orang yang menuntutnya. Jadi awalnya kisah
Njun dititipin permata. Siapa yang nitipin? Upi. Kata Upi, Jun, mana permatanya? Enggak, saya kagak megang. Padahal Manjun itu permatanya dimasukin ke tongkat, diumpetin di tongkat. Lalu setelah orang yang nuntut si Upi ini, kalau emang ente bener, mari kita saling menghukumkan kepada rantai itu. Siapa yang megang berarti dia kan bener, kalau nggak nyampe berarti kamu salah. Lalu si Jun itu dimasukin tuh permatanya ke dalam tongkat, diserahin sama si Upi. Itu tongkat diserahin ke Upi, padahal itu permatanya ada di situ. Terus waqala Allahumma in kunta ta'lamu anni radattul jawharata faltadnu minni silsilah. Lalu orang yang dituntut ini, si Njun nih bilang begini, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku telah mengembalikan permata itu, maka dekatkanlah kepadaku rantai tersebut. Itu kan dia nyerahin tongkat, tapi di dalamnya permata. Lah Allah kan maha tahu, orang dia berdoanya begitu, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku telah mengembalikan permata itu, maka dekatkanlah rantai itu kepadaku. Famassaha, maka dia dapat memegang rantai tersebut. Faqala an-nasu qad sawwatis silsilatu bainal zalimi wal mazlumi. Maka berkatalah manusia, rantai itu telah menyamai antara orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Waduh, itu rantai udah gak bisa ngebedain mana orang benar mana orang salah. Karena kan Upi yakin emang itu permata gua titipin sama Ijong, tapi Ijong dia gak ngaku karena Ijong bahelah, Ijong pinter. Itu permata dimasukin ke tongkat. Kata ini Ijong, ya Allah, kalau engkau mengetahui aku telah mengembalikan permata itu kepada si Upi, dekatkan rantai tersebut. Akhirnya itu Ijong ngasih tongkat sama si Upi, ngasih tongkat sama Upi, karena Upi nggak tahu kalau di dalam tongkatnya itu ada permata. Lah orang taunya kan itu tongkat, yang tahu semata-mata itu permata cuman Ijong doang, itu behelah namanya. Akhirnya rantai kan menghukumkan siapa yang benar siapa yang salah. Kata Ijong, lah emang udah gua kasih, cuman kan Ijong kagak ngasih permata, ngasihnya tongkat. Akhirnya itu rantai ya deket dipegang sama Ijong. Orang pada lihat, lah Ijong kan salah ya, tapi kenapa dia bisa megang rantai? Berarti itu rantai udah kagak manjur lagi, udah gak bisa ngebedain mana yang benar mana yang salah. Padahal itu bahelahnya si Ijong. Ijong itu permatanya diumpetin di tongkat. Sebelum dia berdoa, tongkatnya diserahin ke Upi, padahal itu di dalamnya ada permata. Itu bahelah namanya. Fartafa'a bisyu'mil khadi'ati, maka terangkatlah bisyu'mil khadi'ah, dengan sebab buruknya tipu daya itu. Wa auhallahu ila Dawud alaihi salam anihkum bainan nasi bil bayyinati wal yamini. Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Daud untuk menghukumkan di antara manusia bil bayyinah wal yamin, dengan bukti-bukti dan sumpah. Fabaqiya dzalika ila sa'ati, maka langgenglah yang demikian itu
sampai hari ini. Itu awalnya tuh. Jadi hukum bisa dihelah. Terus falam tughni anhum tilkal mukhadi'atu minallahi syai'a, maka tidak mencukupkan dari mereka tipu daya itu di sisi Allah sedikit pun. Wa halla bihim maqtullahi wa sakhatuhu, dan halallah untuk mereka kemurkaan Allah dan amarahnya. Kana al-habibu Aidarus bin Umar al-Habsyi, Kana al-habibu Aidarus bin Umar al-Habsyi adalah Al-Habib Aidarus bin Umar al-Habsyi. Yadummu man yata'ata hiyalar riba, beliau mencela orang yang bermain-main dengan urusan helah riba. Wa yahka fi dzalika wa'idan syadidan, Wa yahki fi dzalika wa'idan syadidan limuta'ati dzalika, dan beliau menghikayatkan tentang hal itu dengan ancaman yang keras bagi pelaku-pelaku hal tersebut. Wa huwa annahum yuj'aluna fil akhirati fi qudurin, yaitu bahwa mereka dijadikan di akhirat di dalam kidrun, gidir-gidir, jamaknya kudur, gidir. Wa tuqadun naru min tahti tilkal quduri wa hum fiha, lalu dinyalakan api dari bawah gidir itu sedangkan mereka berada di dalamnya. Fa idza qalu lima tuhrikuna bin nari, apabila mereka bertanya, mengapa kami dibakar dengan api? Qila inna lam nuhrikum wa innama nuhrikul qudura, sesungguhnya kami tidak membakar kalian, kami hanya membakar gidir-gidirnya. Jadi orang yang suka berhelah dimasukkan ke dalam gidir, lalu di bawah gidirnya itu dinyalain api. Ketika mereka bertanya, kenapa kami dibakar? Kami tidak bakar kamu, kami hanya bakar gidirnya. Cuma yang mendidih juga. Itu dihelah kan? Kami gak bakar kamu, yang kami bakar hanya gidirnya. Itu orang yang suka berhelah nanti di akhirat ya seperti itu. Nggak dibakar dia, cuman yang dibakar gidirnya, dia ada di dalam gidir. wa ju'ila dzalika sani'u fi muqamil sani'ihim, dan dijadikan pelakunya itu di hadapan orang-orang yang berbuat. Fi qawlihim inna lam nurbi, pada ucapan mereka, kami tidak berbuat riba, walakinna fa'alna kadza wa kadza minal hiyal, kami hanya melakukan begini dan begini dari berhelah. jazaa'a wifaqa, Itu menjadi sebuah balasan yang setimpal. innahum yakiduna kaida, Sungguh mereka melakukan tipu daya yang nyata, wa akidu kaida, dan aku pun membuat tipu daya yang nyata. Mereka bertipu daya, kami juga bisa melakukan tipu daya. yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan mereka menipu orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali menipu diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak menyadarinya. Zakaral habibu
علوي بن شهاب menyebutkan Al-Habib Alwi bin Syihab قصة الحبيب أبي بكر العطاسي kisahnya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas لما زار سيدي علوي بن عبيد الله Alawi benar لما زار سيدي علوي بن عبيد الله وقدم لهم الحبيب شيئا من المأكول. tatkala berkunjung Sayyidi Alwi bin Ubaidillah dan menghadapkan kepada mereka Al-Habib akan sesuatu dari makanan. ثم دخل عليهم رجل فتحول ذلك الأكل حجر. Rajulun ثم دخل عليه رجل فتحول ذلك الأكل hajaron. حجر. Hajaron ya. Itu hajaron ya. Lalu masuklah kepada mereka seseorang, maka berubahlah makanan itu menjadi batu. Ada tamu datang disuguhin makanan, tiba-tiba datang seseorang, makanan itu jadi batu. فتعجب الحاضرون. Maka kagetlah semua orang yang hadir. ثم لما خرج ذلك الرجل سألوا الحبيب عن ذلك. Lalu tatkala keluar orang tersebut, mereka bertanya kepada Al-Habib tentang hal itu. قال إن الرجل الداخل مرابي. Sesungguhnya orang yang masuk itu adalah pengusaha riba. وإن الأكل الذي قدمته من الجنة. Dan makanan itu yang aku menghadapkannya adalah makanan dari sorga. وإن الله حرم طعام الجنة على المرابي. Dan sesungguhnya Allah mengharamkan makanan sorga atas pengusaha riba. إلا إن تاب قبل أن يموت ب20 سنة. Kecuali apabila dia bertaubat sebelum matinya selama 20 tahun. Sebelum mati dia taubat dulu 20 tahun, baru dia diterima. Buat pelaku-pelaku riba. At-tahdiru minazulmi wallahu a'lam bissawab. Kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan buat orang-orang yang telah membantu pembangunan di Majelis Ta'lim Al-Qiraah dengan hartanya, tenaganya, pikirannya, dan sumbangsi-sumbangsi lainnya. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, baik balasan dunia maupun balasan nanti di akhirat. Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah tuluskan segala niat-niat baiknya, dan apa-apa yang telah diberikan Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda untuk balasan dunia dan untuk balasan nanti di akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bi salafuna salih bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lamsu naqidun bi syurutin khamsatin an yakuna baina mukhtalifaini dzukuratan wa unusatan, an yakuna bil basharati duna sya'ri was sinni waz zufuri, an yakuna biduni ha'ilin adamul mahramiyati, an yablugha kullun minhuma haddan yushtaha fihi falau balagha ahaduhuma haddan yushtaha wa lam yablughul akharu la naqdu. Bersentuhan kulit itu membatalkan wudhu dengan 5 syarat. Pertama, bahwa persentuhan itu terjadi antara 2 jenis yang berbeda, yaitu antara laki-laki dengan perempuan. Kedua, bahwa persentuhan itu
antara kulit dengan kulit, bukan rambut, gigi atau kuku. Ketiga, bahwa persentuhan itu tanpa adanya penghalang. Keempat, bahwa terjadi persentuhan itu bukan mahram. Kelima, bahwa telah sampai tiap-tiap dari dua orang yang bersentuhan itu kepada batasan yang disyahwati. Jika salah satunya sudah sampai kepada batasan yang disyahwati, sedangkan yang lainnya belum sampai kepada batasan itu, maka tiada batal wudu. Amin ya.